Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan melanjutkan cerita part ketiga. Langsung saja. Air muncrat di parit ada curut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini kita dilihatkan cuplikan dari part kemarin, yaitu Bos Dewo yang sedikit terkejut berkata, "Apa mungkin dia?" Lalu terlihat tangan Kiwu dan ia berkata, aku hidup, yang berarti aku lulus ujianku, benar kan?" Dan terlihat di sana para challenger terkejut, mereka berkata, "Apa? Bocah ini bisa hidup setelah menerima serangan dari bos?" Bahkan banyak sekali Exoki Snake dengan pertahanan tinggi yang tidak bisa menahan serangan bos itu. Tapi anak ini terlihat baik-baik saja. Sedangkan di sisi challenger lain ada yang shock dan kaget berkata, "Apa dia memang challenger pemula? Dan kita tidak pernah melihatnya saat sesi pembentukan tim. Dari mana dia berasal? Apa dia hantu yang ingin balas dendam? Ini sangat tidak bisa dipercaya." Lalu di sana ada Bayer berkata, "Tuan muda Kiwu berhasil." Dan Kiwu lega berkata, "Bagus, kelihatannya level 100 milikku tidak menghilang. Aku masih punya angka pertahanan yang cukup tinggi. Ditambah aku juga punya darah Pak Tua ini di dalam tubuhku. Aku membuat tubuhku berbentuk seperti paku dan memperkuat pertahananku. Dengan begitu aku bisa kapanpun bertahan dan menyerang dan tidak terhancurkan. Memilih metode ini untuk meningkatkan kemampuan memang pilihan bagus. Ini mirip dengan cara yang ada di game. Metodeku ini memang yang paling terbaik." Sambil Kiwu semangat karena itu bisa berhasil. Lalu ia berkata lagi, "Untuk pesan aku menjadi pemula, ini mungkin setelah pengaktifan pengaturan neraka, papan karakter barunya menindih papan lama. Ini mungkin alasan kenapa 100 levelku tidak menghilang seluruhnya." Kiwu memahami dan bergumam lagi, "Aku masih tak tahu apa yang dimaksud dengan pengaturan neraka. Tapi alasan kenapa ini aktif karena ada masalah dengan bar XP ku. Dan ini hampir mirip dengan game bug. Lalu membuat XP ku menjadi tidak punya batas. Lalu pengaktifan pengaturan neraka pun terjadi." Kiwu senang, dia berkata lagi, "Siapa yang peduli? Yang paling penting adalah aku bisa lulus ujian. Aku tidak harus mati. Hahaha." Lalu dengan kesenangannya ia mendengar suara tertawa yang keras dari belakang, dan itu adalah Bos Dewo. Hahaha. Dan Kiwu tertawa sambil ketakutan. Ayah, aku tidak harus mati pada babak ini kan? Kau tidak mungkin mengingkari janjimu, benar kan?" Lalu Kiwu ditangkap Bos Dewo menggunakan satu tangan. Kiwu merasa dak-dik-dukdar ketakutan karena itu. Kiwu berkata, "Sial, pria tua ini sudah jelas marah karena aku melukai tangannya, dan sekarang dia akan membunuhku." Bos Dewo berteriak marah berkata, "Kau bocah brengsek." Kiwu menjawab dengan takut, "Sebagai bos, kau tidak boleh mengingkari perkataanmu sendiri." Lalu dari belakang para challenger berlari berkata, "Saudaraku, tangan bos itu terluka. Ini menandakan jika area ungu tidak bisa dihancurkan, tapi area merah adalah titik kelemahannya. Jika kita memfokuskan serangan ke sana, kita pasti bisa mengalahkan bos ini." Dan mereka mengarah ke Bos Dewo untuk menyerangnya. Kiwu kesakitan dan takut berkata, "Apa orang-orang ini akan mulai menyerang? Mereka sudah pasti tidak memperdulikanku dan hanya menyerang tanpa berpikir." Lalu Bos Dewo berteriak lagi dan berkata, "Apa yang kau lihat? Beraninya kau melukai tanganku? Wah, bocah brengsek." Kiwu was-was berkata, "Aku benar-benar mengacau kali ini." Tapi Bos Dewo memegang janggut Kiwu dan berkata, "Kau lulus ujiannya." Kiwu pucat dan menelan ludahnya karena dia kira tadi akan mati. Lalu Bos Dewo melempar Kiwu dengan keras berkata, "Pergilah kau, sampah kecil." Dan ternyata Kiwu dilempar ke arah portal dan jatuh di dalam portal itu. Bos Dewo berkata, "Tunggu aku di belakang sana. Aku akan menemuimu saat makan malam." Sambil Bos Dewo di luar portal dikepung banyak challenger menyerangnya. Lalu portal perlahan menutup dan menghilang di depan Kiwu. Kiwu terdiam menghela nafas dan ia menutup mukanya berkata, "Itu tadi benar-benar membuatku takut."
Setelah itu terlihat ada banyak makanan di atas piring itu. Ternyata itu adalah Bos Daewoo dan Hiwu sedang makan malam. Dengan banyak menu makanan di atas meja, Hiwu makan daging dan ia berkata, "Aku tidak pernah tahu jika ada banyak makanan enak di sarang para monster ini." Bos Daewoo berkata, "Ini adalah hadiah karena memenangkan peperangan. Ini hampir sama dengan para challenger yang mendapatkan equipment dan item dari para monster. Di samping mencoba agar tidak dibunuh, ini juga alasan kenapa para monster di sarang monster ingin mengikuti pertarungan ini." Hiwu berkata sambil tertawa, "Kau melatihku pasti untuk membantumu menghadapi para challenger itu kan? Dan kau pasti ingin menikmati kemewahan ini seorang diri?" Dan Bos Daewoo menjawab, "Memang aku memilihmu karena aku perlu kau untuk melakukan sesuatu untukku. Tapi itu tidak semudah yang kau pikirkan." Hiwu bertanya-tanya berkata, "Apa? Ada apa?" Bos Daewoo menjelaskan, "Tinggalkan tempat ini dan pergilah ke tempat paling ilahi di Molowo, yaitu ruang buku Molowo, dan carilah buku yang berhubungan dengan dewa untukku." Hiwu dengan wajah serius berkata, "Buku yang berhubungan dengan dewa? Aku tidak pernah mengira jika seseorang bos dari para monster akan benar-benar religius. Aku salut padamu." Lalu Bos Daewoo berteriak marah, "Bodoh, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Dan Bos Daewoo menjelaskan, "Dari yang aku tahu, semua yang kau lihat di dunia ini diciptakan oleh kreator. Dulu aku pernah menikmati perasaan tertinggi menjadi seorang bos, tapi setelah bertemu challenger itu, pikiranku sepenuhnya berubah." Kita flashback saat Bos Daewoo bertemu challenger itu ya Mo. Dia bilang, "Kau memang sangat kuat, tapi jangan terlalu puas dulu. Meskipun para challenger tidak bisa membunuhmu, masih ada kesempatan para dewa yang akan menghancurkanmu. Ada banyak sekali monster di luar sana yang tiba-tiba dihilangkan oleh dewa tanpa alasan apapun. Mereka mulai merubah banyak hal yang ada di dunia ini. Kau juga tidak akan bisa kabur dari mereka." Hiwu berkata, Itu berarti..." Dan dia berpikir, "Itu terdengar seperti game update untuk memperbaiki masalah dengan memperbarui patchnya." Bos Daewoo berkata, "Benar, aku, Bayer, dan semua monster yang ada di sini akan sepenuhnya menghilang tanpa jejak." Hiwu pun khawatir akan kehilangan kakak Bayernya. Bos Daewoo berkata lagi, "Sejak saat itu, Bayer dan aku mencoba mencari informasi dari para challenger yang telah mati, dan akhirnya kita menemukan ada beberapa informasi mengenai dewa yang bersembunyi di ruangan buku Molowo. Pasti ada cara untuk menjauhi situasi yang dimaksud challenger itu. Tapi aku adalah seorang monster. Aku hanya bisa hidup di dalam monster lair atau sarang monster ini. Jika aku tidak berbuat sesuatu, aku hanya akan bisa menunggu kematianku datang." Hiwu tersenyum berkata, "Hah? Jadi kau memilihku untuk membiarkan putra challengermu ini melakukan misi penyelamatan itu? Hehe, jangan khawatir ayah, serahkan padaku." Bos Daewoo berkata, "Oh, kau menerima tugas ini dengan sangat mudah. Ku yakin tidak berpikir untuk kabur dari sini kan?" Hiwu dengan ekspresi wajah aneh berkata, "Nah, aku tidak akan melakukan hal itu. Saat aku sudah keluar, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Hehehe." Bos Daewoo berkata, "Kalau begitu, sudah kita tentukan. Ayo lanjutkan makanya. Perutmu harus penuh jika ingin melatih kekuatanmu." Hiwu berkata, Apa? Masih harus berlatih?" Bos Daewoo menjawab, "Tentu saja, tubuhmu belum sepenuhnya bersatu dengan darahku. Kecepatan penggabungan hanya bisa dipercepat dengan latihan, dan ini akan membuatmu lebih kuat lagi." Hiwu dengan wajah licik berkata, "Oke lah, aku akan berlatih. Toh setelah ini aku juga akan bebas. Aku akan pergi meninggalkan pak tua ini." Dan sesuatu terjatuh di depan meja Hiwu. Ia sampai kaget. Terlihat daging yang sangat besar dan Bos Daewoo berkata, "Ini adalah kesukaanku. Daging naga kualitas top, penuh dengan nutrisi dan akan menguatkan tubuhmu juga. Lihat,
Betapa kurusnya dirimu. Kau sudah jelas kekurangan nutrisi. Kau perlu makan dengan baik, oke? Lalu Kiwu bengong dan membayangkan keluarga kecil Dipat kemarin. Tentang masa kecil Kiwu yang kelam dan sendirian. Kiwu terdiam lalu ia tersenyum berkata, aku mengerti. Dan tak terasa 3 tahun sudah berlalu. Terlihat beberapa batu di sana. Kiwu berkata, agar aku bisa sepenuhnya bersiap, aku dilatih oleh Pak Tua ini selama 3 tahun. Lalu batu besar di sana hancur terkena hantaman sesuatu. Kiwu berkata, tapi ini lebih seperti aku yang dipukuli selama 3 tahun. Dan aku sudah berkali-kali berakhir menjadi daging cincang karena Pak Tua ini. Selama 3 tahun ini tubuhku bertambah kuat dan kuat karena telah berulang kali dipukuli oleh Pak Tuaku. Terlihat di sana kaki Kiwu yang tepar menghantam batu tadi. Dan Bos Daiwo dari kejauhan ingin menghajar dan melatih Kiwu yang tepar. Kiwu berkata, aku sekarang tidak sama seperti yang sebelumnya. Terlihat Kiwu tubuhnya sangat keren dan berotot juga tampan. Seperti Mimin, cie, tampan. Bos Daiwo berkata, tidak buruk bocah. Kau bisa bertahan dari pukulanku dan tidak berubah menjadi debu selama 15 menit. Kiwu bangkit dan bergumam, baiklah, tidak peduli betapa berbedanya aku jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi Pak Tua yang ada di depanku ini, aku tidak akan bisa menyamai kekuatannya. Sambil Kiwu berdiri di depan Bos Daiwo. Bos Daiwo berkata, oh iya, kelihatannya pengaturan neraka milikmu hanya bisa digunakan saat kau berada di sarang monster. Kiwu menjawab, ya, itu masalahnya. Lalu Kiwu berpikir, dalam 3 tahun ini aku berhasil mendapat informasi jika pengaturan neraka memang sebuah bug yang muncul saat aku sedang meningkatkan level. Sama seperti kesulitan neraka atau misi terkunci di dalam game, kesulitan dari monster juga ikut berubah saat dimana aku memasuki babak peperangan di sarang monster. Pengaturan neraka langsung aktif dan kekuatan semua monster yang ada di dalamnya akan meningkat dengan pesat. Ini adalah fakta yang aku temukan setelah mencobanya beberapa kali. Kiwu dengan murung berpikir lagi, tapi apa ini akan membantuku? Mereka yang reinkarnasi atas apapun itu, bukankah mereka akan mendapat sebuah bug yang akan membantu mereka? Kenapa milikku malah meningkatkan kesulitan? Bukankah seharusnya itu ada batasan untuk namanya ketidakberuntungan? Bos Daiwo menoleh ke belakang memandang Kiwu dan berkata, sampai kapan kau akan berdiri di sana? Cepat kemasi barangmu dan bersiaplah untuk pergi. Kiwu pun bengong dan bertanya-tanya lalu berkata, apa? Pergi? Bos Daiwo berkata, kau mau di sini sampai kapan? Tidak ada yang tahu kapan dewa itu akan menjatuhkan bomnya. Kau harus memulai misimu secepat mungkin. Kiwu kaget tersenyum senang dan berkata, jadi akhirnya aku diizinkan keluar. Bos Daiwo melambaikan tangan dan pergi berkata, semoga perjalananmu aman. Kiwu bahagia dan lompat senang berkata, yeay. Lalu terlihat kaki sedang berjalan. Itu adalah Kiwu yang sedang bahagia karena akan keluar dan ia berkata, yes, akhirnya aku bisa keluar. Kiwu terkejut karena ada Kak Bayer di depannya dan berkata, selamat Tuan Muda Kiwu, Anda sudah bekerja keras dan melewati seluruh ujian Lord Daiwo. Kiwu wajahnya memerah memandangi Bayer dan Kiwu bergumam, sial, entah kenapa, tapi semakin aku tumbuh, semakin kali melihat tubuh kakak Bayer, tubuhku mulai terasa panas. Cie, ternyata Kiwu merengseng karena kemolekan kakak Bayer. Kiwu bergumam lagi, aku tidak bisa lagi mengendalikan kemana arah pandanganku. Tubuhku sepertinya akan meleleh. Perasaan ini benar-benar menyiksaku. Mimin juga tersiksa melihatnya. Kiwu sambil batuk berkata, kakak Bayer, aku akan mandi dan bersiap untuk petualanganku. Dia lalu berpikir, aku lebih baik cepat-cepat pergi. Kiwu bergumam, aku memang seorang pecundang. Selama 3 tahun ini aku tidak pernah berani mengajak kakak Bayer berkencan. Aku selalu lari layaknya seorang pengecut. Aku sangat ingin bersama kakak Bayer.
Sambil merem, Kiwu kecewa dan bergumam, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan lagi untukku. Kak Bayer berkata, saya tahu Tuan Muda Kiwu akan mandi. Itulah alasan saya datang kemari untuk secara khusus melayani Anda. Saya harap Anda tidak masalah dengan itu. Aduh, Kiwu pun terkejut berkata, candaan bodoh macam apa ini? Sambil dia gemetar dan ia berkata sambil menangis dan wajahnya memerah, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Lalu terlihat kolam mandi air hangat dan tangan Bayer sedang mengelap tubuh bagian mana nih? Aduh, mok. Tapi ternyata yang dilap adalah punggung si Kiwu. Sampai Mimin berpikir yang tidak tadi. Aduh. Kiwu terdiam di sana dan Kiwu berpikir ini sedikit berbeda dari imajinasiku. Sama Kiwu, aku juga jarang. Manhua ini bikin deg-degan terus. Aduh. Kiwu sambil sedikit marmosi berpikir, kenapa kakak Bayer masuk ke air dengan pakaian? Apa yang kuharapkan? Tentu saja hidup di dunia ini tidak akan berjalan seperti ekspektasiku. Pasti akan sangat bagus jika kakak Bayer menggunakan pakaian seperti itu dan bermain air bersamaku. Waduh, mok. Kiwu membuat rencana dan bergumam, tidak, aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan kehidupan baruku dipenuhi dengan penyesalan. Lalu Kiwu menoleh dan berkata, kakak Bayer, ayo bermain game bersamaku. Bayer menjawab, sebuah kehormatan bagi saya untuk bermain game bersama Tuan Muda Kiwu. Kiwu dengan semangat berkata, ayo bermain batu gunting kertas. Batu mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, dan kertas mengalahkan batu. Jika aku kalah, aku akan menerima permintaanmu. Jika Kak Bayer kalah, dengan muka malu Kiwu berkata, jika kakak Bayer kalah, kakak harus melepaskan salah satu bagianmu. Bagaimana? Apa kakak Bayer keberatan dengan game ini? Jika dia menolak, aku akan bilang jika ini hanyalah candaan. Ini merupakan jawaban klasik bagi siapapun yang takut ditolak. Kakak Bayer menjawab, saya akan bermain. Terlihat di sana kepala Kiwu seakan ada gunung yang meledak. Ia berpikir, apa? Aku tidak salah dengar. Kebahagiaan tiba-tiba menghampiri diriku. Lalu permainan dimulai. Batu, gunting, kertas, dan Kiwu kalah oleh kakak Bayer. Kak Bayer gembira dan berkata, ye, aku menang. Kiwu terdiam berkata, baik, beritahu aku apa yang kau inginkan kakak Bayer. Kakak Bayer berkata, saya berharap Tuan Muda Kiwu bisa membawakanku permata paling berkualitas selama perjalanannya. Kiwu berkata gembira, itu mudah, babak selanjutnya. Kiwu dengan wajah psikopat bergumam, berdasarkan data psikologi, bukankah kesempatan seseorang mengeluarkan gunting itu kecil? Dan persentase seorang mengeluarkan batu sangatlah tinggi. Itulah kenapa aku mengeluarkan kertas agar bisa menang. Tapi Kak Bayer berbeda dengan orang-orang yang ada di bumi. Sambil merem Kiwu bergumam, aku harus bisa mencoba menggunakan metode ini. Bayer berkata, Tuan Muda Kiwu, apa Anda akan bermain dengan mata tertutup? Kiwu menjawab, itu benar, ayo mulai. Bayer berkata, meskipun seperti itu saya tidak akan mengalah. Lalu permainannya pun dimulai lagi. Batu, gunting, kertas. Kiwu sambil merem tadi dan dia membuka matanya. Dan Kiwu kaget karena dia menang kali ini. Bayer berkata, oh, saya kalah. Kiwu dengan wajah beraura mesum bergumam, hahaha, penelitian pernah mencoba. Jika kita memiliki presentasi kemenangan sebesar 83% dengan menutup mata, dan juga mereka yang mengeluarkan gunting sejak awal, kesempatan mereka mengeluarkan sesuatu yang sama di ronde kedua sangatlah kecil. Yang mana meningkatkan kesempatanku menang dengan kertas. Sambil memandang mulut Kak Bayer yang seksi, Kiwu bergumam, sial, kenapa aku bisa menyuruh seseorang wanita untuk melepas pakaian mereka? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kak Bayer terlihat sangat kebingungan. Aku harus mengakhiri situasi canggung ini. Dan Kiwu berkata, kakak Bayer, kau tidak harus memaksakan dirimu, aku hanya bercanda. Tapi tiba-tiba kakak Bayer memegang celana dalamnya dan melepaskannya. Aduh. Kiwu wajahnya merah berkata sambil melotot,
Kakak Bayer. Lalu Kak Bayer memperlihatkan CD-nya ke arah Kiwo. Bayer berkata, ini mudah, mari kita mulai babak selanjutnya. Lalu cerot, dan Kakak Bayer terkejut berkata, Tuan Muda Kiwo. Ternyata Kiwo tebar hidungnya mengeluarkan kecap yang banyak dan HP-nya menurun drastis. Bayer berkata, oh tidak, Tuan Muda Kiwo, Tuan Muda Kiwo mengalami pendarahan. Aku harus segera menghentikan pendarahannya. Dan setelah itu terlihat Kiwo berkata, terima kasih Kakak BR, kau menyelamatkan nyawaku. Aku siap untuk pergi. Kenapa Pak Tua itu tidak mengantarku? BR berkata, Lord Dewo saat ini sedang menangani para challenger yang baru saja tiba. Saya berharap semuanya berjalan lancar, Tuan Muda Kiwo. Kiwo berlari dan melambaikan tangan berkata, benarkah? Oke, sampai jumpa Kakak BR, aku pergi. Kiwo dengan semangat meninggalkan sarang monster dan Kiwo berkata, Kakak BR, aku pasti akan membawakan permata itu untukmu. Bersama dengan buku yang diinginkan Pak Tua itu, serahkan semuanya padaku. Lalu Kiwo keluar dari portal sarang monster. Bayer memandang Kiwo pergi dan bergumam, aku berharap kali ini Tuan Muda Kiwo dapat berhasil, aku mohon. Sambil terlihat Kiwo melompat dari tebing dan bersambung. Mok.